Ya, pagi hari ini sudah ada Mas Mula Warman Hanase, analis kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum. Hanase. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian juga Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah yang selalu membantu kita untuk memantau bagaimana kondisi di Gaza pada pagi hari ini. Juga nanti juga akan pantau ya, Mas ya? Pagi. Assalamualaikum. Saya mau ke Mas Hanase dulu. Mas Hanase melihat ini publik juga dibingungkan atas kebijakan atau statement dari Biden belakangan ya, memperlihatkan bahwa ada sedikit kepedulian dari Amerika Serikat, tapi di sisi lain Amerika Serikat lah yang memang full support terhadap Israel. Dan Anda membacanya bagaimana ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat, apakah bisa menghentikan? Kebijakan ambigu kalau saya ngeliatnya sih mungkin ya. Ya. Ya ini sudah hari ke-44 ya. Sudah hari ke-44 konflik antara Israel dengan Gaza. Dan Biden menunjukkan dua sikap. Pertama, kita lihat bahwa Biden itu sangat keras mendukung Israel. Terlepas dari banyaknya korban itu sampai sekarang untuk anak-anak itu 5.500. Tuh bayangkan, untuk perempuan sekitar 3.000, dan jumlah yang tercatat sampai saat ini di pihak Palestina itu ada sekitar 13.000 lebih korban. Nah, tapi Biden sekarang hari ini 3 hari yang terakhir ya, 3 hari yang lalu sampai kemarin mengatakan bahwa wilayah Gaza itu untuk warga Palestina, untuk pemerintahan Palestina. Tapi di situ dia mengatakan bukan untuk Hamas. Jadi menginginkan bahwa Palestina itu terintegrasi, pemerintahannya di tepi barat, dan mengintegrasikan dua wilayah yang saat ini terpisah secara otoritas. Tepi barat dan Gaza. Sebenarnya begini, Mas Arief Adli ya, perlu kita baca kenapa Biden memiliki dua sikap yang berbeda. Nah, awalnya Israel itu sangat percaya diri bahwa kita bisa mengalahkan Hamas dengan cepat. Akhirnya Biden dengan segala power yang dimiliki mendukung, dan statement-statementnya juga tidak ada kepedulian terhadap Hamas. Tapi sekarang hari ini berubah, seakan-akan ada kepedulian terhadap warga Palestina. Ada seakan-akan bahwa persoalan kemanusiaan itu menjadi concern dari Amerika untuk mengakhirinya. Mas, ini kepedulian benar-benar Anda melihat kepedulian, atau karena memang ternyata ini juga mengancam dari perekonomian, hubungan diplomatik Amerika dan negara-negara lainnya yang saat ini sudah mengecam Israel? Kalau kita membaca media di Timur Tengah ya, sebenarnya sinyal bahwa harus kita peduli masalah kemanusiaan itu sinyal dari Israel sebenarnya. Karena ketidakmampuan tentara Israel untuk melucuti Hamas dengan cepat, dan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh internal Palestina, jumlah korban juga sangat banyak sebenarnya, cuma tidak terpublis. Akhirnya Israel, Netanyahu mengirim sinyal ke Biden bahwa dunia internasional seakan-akan memberikan tekanan ke Israel, dan Israel nanti akan berhenti. Nah, sekarang ini yang memainkan peran kan Qatar ya. Qatar memediasi antara Hamas dan Barat ya, tentara Amerika yang merepresentasikan Israel, boleh dikatakan seperti itu. Nah, sinyal ini datang, sebenarnya ini ada drama kalau menurut saya. Jadi drama yang dimainkan oleh Netanyahu dan Biden. Jadi di media saat ini seakan-akan Biden dan Netanyahu itu nggak akur. Padahal sebenarnya ini drama yang dilakukan oleh dua pemimpin besar, Israel dan Amerika. Oke, sekarang ini kita nggak bisa, banyak sekali persoalan yang kita hadapi, persoalan internal. Tolong Amerika sampaikan ke dunia bahwa ya kita harus sekarang fokus pada persoalan kemanusiaan. Nah, saya kira itu yang. Tapi kenapa mereka tidak mengindahkan Dewan Keamanan PBB untuk meminta jeda kemanusiaan kalau memang fokus mereka kemanusiaan saat ini? Ya, itu dia. Kalau memang Biden ya, Amerika dan Netanyahu ini dari awal ingin fokus ke persoalan kemanusiaan, pasti dia mengindahkan semua suara-suara internasional, organisasi, lembaga-lembaga, pasti didengarkan. Tetapi saya kira yang paling utama yang dihadapi oleh Israel saat ini adalah persoalan kos perang. Kalau dalam media ditulis di Al Jazeera dan beberapa media lainnya, itu $55 juta kos yang harus, dan itu pinjaman.
pinjaman entah dari mana, kebanyakan dari Amerika Serikat pinjaman itu, sehingga Amerika juga merasa berat, sehingga sekarang ini narasinya dibalik bahwa ya di Palestina itu terlalu besar masalah kemanusiaan saat ini, sehingga ini sebenarnya arah tanda-tanda akan terjadi gencatan senjata. Baik. Saya kira itu. Saya ke Mas Nurholis. Mas Nurholis, bisa mungkin sebelum kita jeda nih, kita perbaharui dulu mungkin informasi terkini yang bisa Anda sampaikan kepada publik kita di tanah air begitu ya. Apa mungkin poin-poin yang Anda ketahui sambil kita juga mempersiapkan stasiun televisi Al Jazeera ya. Yang pertama bahwa korban yang jatuh dari pihak tentara Israel itu jauh lebih besar daripada yang diumumkan. Kesaksian dari penjaga kuburan militer Israel per kemarin itu menyebutkan bahwa dalam satu hari dia menguburkan 50 tentara Israel, dan itu berarti satu tentara per jam. Sehari 50 tentara Israel? Iya, dalam sehari. Dan ini jauh bertolak belakang dengan klaim yang diumumkan oleh tentara Israel bahwa tentaranya yang tewas selama perang Gaza ini nggak sampai 100 ya. Ya, jadi memang ada penyesatan informasi. Soal adanya 5 hari kesepakatan gencatan senjata ini sedang diupayakan oleh Qatar untuk negosiasi dengan antara Israel dan pihak pejuang Palestina. Namun sampai saat ini belum ada itikat baik kesepakatan. Oleh karena itu Qatar menggunakan istilah bata kariban. Hampir terwujud. Artinya ada beberapa kendala yang memang masih belum dicapai. Israel memang agak kesulitan karena sekarang ini ada puluhan ribu warganya yang demo dan menuntut agar segera dibebaskan itu para tahanan Israel yang ada di tangan. Apakah Israel juga masih bersikeras tidak ada gencatan senjata dan lain sebagainya kalau memang tahanan tidak dibebaskan? Ya, dia akan terpaksa. Dia tidak setuju sebenarnya. Karena itu akan menghalangi strategi dia untuk membumi hanguskan dan menguasai sepenuhnya Gaza. Dia akan terpaksa untuk nurut itu. Sesaat lagi kita akan memantau stasiun televisi Al Jazeera. Tetaplah bersama kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Indonesia Pagi. Kita juga akan memantau juga bagaimana kondisi terkini langsung dari Gaza, Palestina. Nampaknya juga TV Al Jazeera bisa dipantau. Mas Nur, bagaimana update terbaru di sana? Ya, kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera untuk mengikuti perkembangan terkini di jalur Gaza. Ini adalah gambar dari serangan udara Israel yang ditujukan di kawasan jalur Gaza Utara, tepatnya di kawasan Rumah Sakit Indonesia, di mana saat ini serangan itu dilakukan pada malam hari. Perlu diketahui bahwa terdapat selisih 4 jam antara Indonesia dan waktu di jalur Gaza. Tampak ya berbagai sejumlah rudal dan bom Israel dijatuhkan oleh pesawat tempur Israel. Disampaikan bahwa ya pihak Israel memang mengklaim bahwa rumah sakit yang ada di jalur Gaza dijadikan sebagai tempat persembunyian bagi para pejuang Palestina, dan juga terbaru adalah rumah sakit Al-Shifa yang diklaim oleh pihak Israel menjadi tempat persembunyian atau tempat tahanan para tawanan Israel yang berada di tangan pejuang Palestina. Ya, di mana serangan ini tidak terjadi tanpa ada peringatan pendahuluan dari pihak Zionis Israel, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban yang sangat besar. Ya, ini dilaporkan bahwa Rumah Sakit Indonesia menjadi sasaran dari serangan udara Israel dan juga pemukiman yang ada di sekitarnya, sehingga dilaporkan kerusakan begitu banyak. Sejumlah bagian dari rumah sakit rusak, hancur, dan akibat dari serangan udara tersebut ya dan bukan hanya di rumah sakit tapi juga kawasan pemukiman sekitarnya. Perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia ini sebenarnya sudah lumpuh beberapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu. Ya, sementara itu namun demikian bahwa rumah sakit juga dijadikan sebagai tempat pengungsian para warga yang enggan untuk pindah ke kawasan selatan. Seperti diketahui bahwa pihak Zionis meminta agar warga jalur Gaza yang berada di utara untuk segera mengungsi ke kawasan selatan.
Ada info juga bahwa ya, ada juga diinfokan bahwa ada juga rumah sakit lain, Rumah Sakit Al-Audah namanya, yang berada tidak jauh dari Rumah Sakit Indonesia yang juga menjadi sasaran dari serangan udara Israel. Ya. Sementara itu dilaporkan bahwa penjajah Zionis Israel melancarkan serangan langsung dan bukan merupakan serangan salah tembak. Ya, saat ini ada upaya untuk meminta agar serangan dihentikan, agar para pasien dan juga warga yang ada di kawasan tersebut dapat diungsikan. Ya, di mana ada serangan yang dilakukan secara masif tersebut jelas mengancam kondisi jiwa warga dan pasien yang ada di rumah sakit. Ya. Bisa menjelaskan juga bagaimana posisi Rumah Sakit Indonesia saat ini? Apakah sama seperti Rumah Sakit Al-Shifa yang memang kondisinya pada saat itu diusir ya, semuanya disuruh keluar, disuruh mengosongkan lokasi tersebut? Apakah hal demikian sama juga terjadi di Rumah Sakit Indonesia? Ya, saat ini sedang mengarah ke situ. Jadi, ya, kalau Al-Shifa kan diusir pasiennya apa semua, bahkan yang bayi prematur juga ikut mau dievakuasi. Dikatakan begitu saja. Ya, dan ini jelas arahnya ke sama dengan seperti Al-Shifa. Jadi oleh pihak Israel, mereka mengklaim bahwa ini jadikan tempat persembunyian para tawanan atau para pejuang Palestina, dan juga senjata dan juga tahanan Israel yang ditawan di pejuang Palestina. Tapi sebenarnya oleh kelompok pejuang Palestina mengklaim bahwa tindakan Israel ini justru ingin menjadikan rumah sakit tersebut sebagai tameng, sebagai perisai hidup, sehingga para pejuang Palestina sulit untuk melancarkan serangan karena takut akan terkena warga sipil. Dan untuk membuktikan kebenaran klaim pejuang Palestina itu, buktinya bahwa di Rumah Sakit Al-Shifa saat ini itu para sniper tentara itu sudah ada di atap-atapnya. Jadi memang pengen dijadikan markas pasukan oleh Zionis, markas operasi mereka. Dan memang Israel menargetkan untuk meratakan jalur Gaza, khususnya di utara dulu, dimulai dari utara dan jalur di pusat jalur Gaza. Tujuannya adalah agar ketika bangunan rata mereka mudah melakukan pertempuran melawan pejuang Palestina. Karena kalau bangunan masih ada, mereka akan menjadi santapan empuk dalam perang kota. Dan pejuang Palestina sangat ahli, sangat mengenal kota Gaza. Oke, nanti saya juga mau ke Mas Hanasi. Kalau melihat kan Joe Biden juga mendesak Israel untuk tidak menyerang rumah sakit. Tapi belakangan kita melihat Rumah Sakit Al-Shifa, kemudian juga Rumah Sakit Indonesia dan lain sebagainya, ini justru menjadi tempat atau tameng dari tentara Israel. Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Hanasi, kalau melihat ini nampaknya juga serangan terus dilancarkan oleh Israel, bahkan rumah sakit di sana menjadi tameng begitu ya oleh Israel. Nah, kalau melihat dari sisi Amerika Serikat sendiri juga sudah mendesak bahwa harus dilindungi rumah sakit yang ada di Gaza, Palestina. Tapi nampaknya belum ada gerakan yang cukup jelas ya. Ya, pertama-tama kita sangat prihatin ya, kita menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Ini akan menjadi viral lagi di Indonesia, saya kira. Ini rumah sakit Indonesia setelah sebelumnya sekitar 2 minggu lalu ya, Rumah Sakit Indonesia yang menjadi sasaran. Kemarin Al-Shifa, hari ini Rumah Sakit Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tentara Israel itu memainkan strategi yang tidak gentleman sebenarnya. Namanya dalam kondisi perang, yang menjadi sasaran itu musuh. Ya, musuh sesungguhnya dari Israel dalam konteks ini kan sebenarnya Hamas, tapi karena tidak gentleman-nya itu kemudian menyasar. Itu pernyataan yang tadi kita bincangkan juga sebelumnya kan. Menteri Luar Negeri Israel menyebutkan sasaran kami itu adalah teroris Hamas, katanya seperti itu. Iya. Tapi tadi kan data yang disampaikan oleh Mas Hanase 5.000 anak. 5.500 anak. Itu. Dan artinya masih pantas nggak seorang menteri menyatakan pernyataan seperti itu begitu? Dan pernyataan Amerika ya, Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika yang menyuruhkan Israel untuk tidak menyasar anak-anak, rumah sakit, perempuan, itu sampai saat ini kita lihat tidak diindahkan oleh Israel ya. Bahkan dalam negosiasi yang
yang diprakarsai oleh Qatar antara Hamas dan Barat Uni Eropa kemarin itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana Hamas itu Israel menghentikan serangan terhadap anak-anak. Hari ini kita ini di sana malam ya, sekitar jam dini hari 4 ya, dini hari ya, malam beda 4 jam dengan kita. Ternyata rumah sakit masih di Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Biden itu sampai sekarang belum diindahkan oleh tentara Israel sampai saat ini, sehingga apa yang dikatakan oleh Qatar gencatan senjata akan segera. Nah, ini dengan peristiwa yang terkini saat ini kita bertanya-tanya bisa nggak itu tercapai atau tidak gitu kan. Kalau Anda melihat nih, kan kita ketahui juga Anda juga baru saja berkeliling ya di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah ini. Sikap negara-negara ini yang mendesak sekali, bisa dikatakan hari demi hari, apa yang bisa dilakukan gitu loh oleh negara-negara yang ada di kawasan ini lah. Gitu. Yang sangat real saat ini Qatar. Dia benar-benar mempergunakan relasinya. Dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hamas. Dan dia juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Barat. Itu saat ini dilakukan sehingga dilakukan mediasi. Tapi kalau kita melihat negara-negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, walaupun kemarin juga Arab Saudi sangat keras mengecam serangan terhadap Ashifa, tapi kondisi realnya juga tidak real memberikan dukungan terhadap Gaza saat ini. Dan kalau kita lihat kebetulan beberapa 2 minggu terakhir keliling banyak juga ngobrol dengan masyarakat. Jadi masyarakat Arab sendiri itu beragam. Misalnya di Mesir atau di Maroko, ya banyak yang menyayangkan juga kenapa Hamas harus melakukan serangan Badai Al-Aqsa itu yang nanti berimplikasi pada jatuhnya korban dari anak-anak. Tetapi walaupun masyarakat Arab secara keseluruhan 90% mendukung Palestina ya, tetapi dalam konteks ini ada beberapa suara-suara seperti itu yang menyayangkan sikap Hamas, dan juga ada yang menganggap begini bahwa Hamas itu sebenarnya yang diinginkan itu implikasi politik. Jadi ada sasaran kepentingan politik yang diinginkan Hamas ketika ini menjadi perang ini menjadi besar, lalu kemudian nanti seperti apa. Nah, itu yang diinginkan adalah bagaimana lebih cepat untuk memperjelas status Palestina, itu yang diinginkan. Jadi ini memancing sebenarnya, ingin memancing dunia Arab, khususnya dunia internasional untuk memperjelas. Tetapi kalau kita lihat kemarin Oki bertemu, lalu kemudian negara-negara Arab tidak terlalu merespon apa yang diinginkan Hamas itu. Malah yang perkembangan terakhir, Amerika menginginkan tidak ada lagi Hamas di dalam jalur Gaza, tetapi yang ada itu pemerintahan bersatu melalui kontrol tepi barat, yaitu Mahmud Abbas ya. Nah, jadi sangat disayangkan peristiwa-peristiwa yang menjadikan korban anak-anak dan perempuan tidak menjadi konsen pemerintahan di dunia Arab saat ini. Baik. Terakhir Mas Nur. Kalau yang bisa disampaikan bahwa cepat atau lambat Israel akan hengkang dari jalur Gaza. Persoalannya adalah ketika dia keluar itu Gaza sudah hancur total. Dan butuh waktu panjang untuk membangun kembali jalur Gaza. Selanjutnya apalagi ada pernyataan dari organisasi PBB ya, bicara soal kemiskinan, bicara soal pembangunan dan lain sebagainya. Dan sudah banyak indikator yang mengarah kepada bahwa Israel akan hengkang dari jalur Gaza. Pertama, jumlah korban dari tentara Israel sangat besar, demonstrasi sampai puluhan ribu warga Israel menuntut Netanyahu, dan kalau ini terus berlanjut, itu bisa membuat pemerintahan Netanyahu tumbang. Yang ketiga adalah kecaman internasional. Sekutu-sekutu Netanyahu sudah pada ngomong, Macron, Biden yang menurut Wall Street itu sudah mulai selisih pendapat dengan Netanyahu, dan semua perang pendapat secara terbuka ya. Dan pada akhirnya tidak akan para sekutu Israel tidak akan kuat untuk menanggung biaya hukuman publik. Belum lagi juga Turki mengupayakan untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional, kriminal internasional. Baik, terima kasih banyak Mas Nur. Mas Nur. Mas Anase
sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke.